Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Setelah serah terima jabatan dengan Marsikal Hadi Cahyanto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Andika Perkasa kini resmi jadi Panglima TNI. Sebelumnya, pada Rabu kemarin, Andika sudah dilantik Presiden Joko Widodo. Selesai pelantikan di Istana Negara secara diplomatis, Andika menyatakan apa yang akan dilakukannya sebagai Panglima TNI. Ya, kita akan melanjutkan secara umum karena memang kita kan sudah dibatasi ruang di mana tugas-tugas kita itu sudah juga dicantumkan dalam undang-undang. Saya akan terus, tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang perlu mungkin sedikit perlu evaluasi dan perbaikan sana-sini. Dan sekarang, sejumlah pekerjaan mesti dituntaskan Andika. Berdasarkan survei Litbang Kompas, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembenahan kualitas sumber daya manusia di internal TNI yang harus segera dibenahi. Yang paling mencolok adalah kedisiplinan dan tanggung jawab prajurit sebesar 39,5%, serta pemenuhan kesejahteraan prajurit sebesar 29,2%. Tak hanya itu, publik juga menaruh harapan besar pada TNI agar lebih dekat dengan masyarakat. Mayoritas sebesar 65,8% masyarakat mengharapkan TNI bisa semakin dekat dengan masyarakat serta ingin supaya kekuatan militer Indonesia disegani dunia sebesar 12,3%. Yang juga penting adalah soal Papua yang sudah jadi perhatian publik. Setelah dalam beberapa tahun terakhir, konflik di bumi Cendrawasih meningkat. Sejumlah warga sipil jadi korban, termasuk pemuka agama. Wakil Ketua DPR yang juga mantan Komandan Jenderal Kopassus, Ludwig Frederick Paulus, menyarankan Andika mesti punya membangun komunikasi sosial yang lebih baik untuk penyelesaian masalah di Papua. Nah, prioritas ya tentunya salah satu ya masalah Papua. Ya, Papua yang beliau angkat adalah bagaimana pendekatan penyelesaian Papua yang dilaksanakan dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial. Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hassani juga menyarankan Andika melakukan pendekatan serupa. Upaya seperti janji Pak Andika misalnya, pendekatan yang humanis, pendekatan teritorial dan lain sebagainya memang selalu ada dua sisi potensi yang ditimbulkan. Tetapi hemat saya yang paling utama harus dilakukan adalah memang penghentian permusuhan terlebih dahulu, gitu ya, sehingga kemudian bisa ide-ide misalnya mengutus special envoy untuk Papua, lalu kemudian mengutus sejumlah pejabat yang representatif untuk membahas dan mendialogkan Papua. Karena ini belum pernah terjadi setelah Presiden Gus Dur ya. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menilai pendekatan komunikasi pernah dilakukan Andika saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ngabalin yang putra Papua yakin sebagai Panglima, Andika akan melakukan pendekatan serupa. Beberapa kali negosiasi pertemuan untuk berjumpa dengan para opinion leaders terkait dengan penyelesaian konflik-konflik militer dengan beberapa organisasi teroris itu dilakukan berdasarkan apa yang gagasan besar yang disampaikan oleh Pak Andika Perkasa. Jadi saya punya keyakinan kuat itu yang akan nanti beliau lakukan. Pendekatan dengan komunikasi di Papua jadi pilihan yang bisa optimal dilakukan. Tak mudah, tapi bisa dilakukan. Kini jadi tugas Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa. Tim Liputan, Kompas TV.